Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pekerjaan yang terlihat sederhana, merawat seorang janda lumpuh di Taiwan selama 3 bulan, justru menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak pernah bisa dilupakan seorang TKI bernama Arman. Awalnya tawaran itu terdengar seperti keajaiban, 100 juta rupiah hanya untuk tugas yang katanya ringan, aman, dan tidak membutuhkan tenaga besar. Arman menerima tanpa banyak bertanya, karena hidup memaksanya. Namun ia tidak tahu bahwa langkah pertamanya memasuki rumah besar dan sunyi milik Madam Xu adalah langkah yang akan mengubah segalanya. Pada malam-malam pertama, semuanya masih terasa wajar. Tapi perlahan, suara-suara aneh mulai muncul dari lantai 3, lantai yang dilarang keras untuk dimasuki. Dentuman, gesekan, langkah kaki, padahal Madam Xu lumpuh dan tidak ada siapapun lagi di rumah itu. Namun puncaknya terjadi pada malam ke-17. Suara itu bukan lagi sekedar bunyi. Ada seseorang di lantai 3, seseorang yang seharusnya tidak ada. Dan ketika rahasia itu akhirnya terungkap, Arman menyadari satu hal yang paling mengerikan. Bukan hanya pekerjaan yang berbahaya, tetapi kini ia tidak bisa lagi pulang. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan mengikuti sebuah kisah yang penuh misteri, ketegangan, dan perjuangan seorang TKI yang terperangkap dalam rahasia kelam majikannya di Taiwan. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Mari kita masuk ke kisahnya. Hidup Arman di Taiwan tidak pernah mudah. Sudah 3 bulan ia mundar-mandir membawa map coklat berisi dokumen lamaran kerja, tetapi tidak satupun majikan mau menerimanya. Fisiknya tidak terlalu kuat, bahunya pernah cedera saat bekerja di proyek bangunan, dan bahasa Mandarinnya masih terbata-bata. Setiap hari ia menunggu telepon dari agen, berharap ada lowongan baru. Tetapi yang datang justru pesan singkat berbunyi, "Maaf, sudah terisi." Pada suatu sore yang lembab di Kaohsiung, ketika Arman duduk di bangku taman sambil menatap sisa uangnya yang tinggal beberapa lembar, teleponnya bergetar. Dari agennya. "Arman, ada pekerjaan, tapi kamu harus datang sekarang." Tanpa pikir panjang, Arman langsung berangkat. Di kantor agen, wajah sang agen tampak serius. Ia mendorong sebuah kertas kontrak ke depan Arman. "Tugasmu hanya merawat seorang janda lumpuh berusia 58 tahun. Namanya Madam Xu. Tidak ada anggota keluarga lain. Kamu tinggal di rumahnya, jaga dia, bantu bergerak dan temani. Tidak berat." Arman mengangguk pelan. Kedengarannya sederhana. Sangat sederhana. Namun hal berikutnya membuatnya tercengang. Upahnya 100 juta rupiah untuk 3 bulan. Arman hampir tidak percaya. Biasanya, gaji caregiver hanya berkisar 4-5 juta per bulan. Ini jauh di atas standar. Ada bagian dirinya yang langsung curiga. Tapi ada juga bagian lain yang langsung merasakan harapan. Dengan uang itu, ia bisa membayar utang orang tuanya, memperbaiki rumah, dan membawa adiknya masuk kuliah. Akhirnya ia menandatangani kontrak itu, meski hatinya masih ragu. Kenapa dibayar mahal? Agen itu hanya mengangkat bahu. Rumahnya besar, tidak banyak pekerjaan, wanita itu hanya kesepian. Kamu cocok untuk tugas ini. Keesokan harinya, Arman diantar ke rumah Madam Xu yang terletak jauh dari pusat kota. Rumah itu besar, 3 lantai, bergaya klasik, namun kesannya kosong dan terlalu sunyi. Pintu utama terbuka perlahan, dan seorang wanita berambut putih dengan wajah pucat menatap Arman dari kursi rodanya. "Kamu Arman?" tanyanya pelan. Arman mengangguk hormat. Madam Xu tidak banyak bicara. Ia hanya memberi tur singkat. Ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan kamar Arman di lantai 2. Namun saat mereka naik ke lantai 3,
Madam Shu langsung berhenti. "Kamu tidak perlu ke sini," katanya dingin. Arman menatap lorong itu. Gelap, tidak ada lampu menyala. Hanya satu pintu di ujung lorong, tertutup rapat seolah tidak pernah dibuka. "Simpan barang-barangmu di lantai 2. Lantai 3, jangan kamu sentuh." Nada suaranya berbeda, tegas, bahkan lebih mirip ancaman daripada permintaan. Arman langsung merasakan hawa aneh, seolah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di sana. Namun, ia tetap mengikuti aturan setidaknya untuk malam pertama. Malam itu, setelah Arman membantu Madam Shu makan dan tidur, ia berjalan ke kamar untuk beristirahat. Rumah itu sangat sepi, terlalu sepi untuk rumah sebesar itu. Tidak ada suara TV, tidak ada suara orang bicara, bahkan suara jalan pun hampir tidak terdengar. Saat Arman hampir tertidur, tiba-tiba ia mendengar suara klik pelan dari lantai 3. Seperti pintu dibuka. Lalu, suara langkah kaki yang sangat lambat. Tap, tap, tap. Padahal tidak ada siapapun di rumah ini selain dirinya dan Madam Shu. Dan wanita itu jelas tidak bisa naik tangga. Arman menahan napas. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu suara pipa atau bangunan tua. Tetapi suara langkah itu terus berulang, seakan seseorang sedang berjalan di lorong gelap lantai 3. Dan saat langkah itu berhenti tepat di atas kamar Arman, ia tahu satu hal. Ada sesuatu di rumah itu. Sesuatu yang tidak diberitahu oleh agen dan disembunyikan oleh Madam Shu. Dan itu baru awal dari semuanya. Malam pertama Arman di rumah itu seharusnya menjadi malam istirahat setelah hari panjang. Namun justru menjadi awal dari segala ketidaknyamanan. Rumah Madam Shu benar-benar sunyi, seperti bangunan kosong yang tidak pernah dihuni manusia. Bahkan suara detik jam dinding terdengar jelas, seperti menggema di dalam rumah yang terlalu luas. Arman mencoba berpikir positif. "Mungkin aku hanya lelah," gumamnya. Namun suara-suara dari lantai 3 kembali terdengar. Pelan, teratur, dan jelas bukan suara kayu memuai seperti yang sering terjadi pada rumah tua. Suara itu seperti seseorang yang sedang memindahkan sesuatu. Ada kalanya seperti kursi digeser, ada kalanya seperti lemari ditarik. Semua itu terjadi tepat di atas kamarnya sendiri. Arman menutup telinga dengan bantal, tetapi rasa ingin tahu terus menghantui. Lantai 3 dilarang untuk dimasuki. Dan semakin dilarang, semakin besar rasa penasaran di benaknya. Tapi ia menahan diri, karena ia tidak mau mencari masalah di hari pertama. Keesokan paginya, ketika ia turun ke dapur, Madam Shu sudah duduk di kursinya sambil menatap jendela. "Tidurmu nyenyak?" tanya wanita itu tanpa menoleh sedikit pun. Arman hampir menjawab jujur, tetapi ia menahan diri. "Iya, cukup," jawabnya. Namun yang mengejutkan bukan pertanyaan itu, melainkan ekspresi Madam Shu ketika Arman menyebutkan bahwa ia mendengar suara dari atas. Wajah wanita itu seketika pucat. "Mungkin kamu salah dengar," katanya cepat. Nada suaranya memaksa Arman untuk berhenti bertanya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Siang hari, Madam Shu terlihat tenang, sering meminta Arman membacakan koran atau sekadar menemaninya duduk di balkon. Wanita itu jarang bicara banyak, tapi ada kesedihan yang sulit disembunyikan dari wajahnya. Seolah ia membawa beban besar yang tidak bisa ia lepaskan pada siapapun. Namun begitu malam tiba, rumah itu berubah. Suhu terasa lebih dingin, lampu di lorong meredup seperti kehabisan tenaga,
Dan suara-suara dari lantai 3 selalu datang pada jam yang sama. Sekitar pukul 1 dini hari. Puncaknya terjadi pada malam keempat ketika Arman terbangun karena suara benda jatuh yang cukup keras. Brak! Suara itu jelas berasal dari lantai 3. Dengan napas memburu, Arman membuka pintu kamar dan menatap ke atas. Tangga menuju lantai 3 gelap total, namun ia yakin ada sesuatu yang bergerak di sana. Ia menahan diri untuk tidak naik, tetapi rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Akhirnya ia kembali ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Keesokan paginya, Arman memberanikan diri bertanya sekali lagi. Madam Su, semalam ada suara keras dari atas, seperti barang jatuh. Apa ada seseorang di lantai 3? Madam Su menatapnya dengan mata merah seperti habis menangis. Jawabannya pelan, tapi suaranya bergetar. Arman, aku mohon, kalau kamu mendengar suara apapun dari lantai 3, jangan naik. Kata-kata itu bukan lagi perintah, tapi permohonan penuh ketakutan. Arman merinding. Jika memang tidak ada siapa-siapa, mengapa wanita itu begitu takut? Dan yang paling mengganggu, pada malam-malam tertentu, Arman mendengar suara lain. Suara seseorang menangis pelan, seperti orang yang sedang menderita. Suara itu bukan suara wanita tua, dan bukan pula suara hewan. Suara itu terdengar seperti suara laki-laki dewasa. Semakin hari, Arman semakin yakin bahwa ada sesuatu atau seseorang di lantai 3. Tetapi setiap kali ia hendak bertanya, Madam Su selalu mengalihkan pembicaraan. Hingga akhirnya, Arman mulai menuliskan jam-jam munculnya suara itu di buku kecilnya, seolah mencoba memahami pola keanehan tersebut. Namun satu hal pasti, setiap malam suara itu menjadi lebih dekat, lebih jelas, dan semakin lama seperti sengaja ingin memancing perhatian Arman. Seolah ada yang berusaha mengatakan, "Naiklah ke lantai 3 dan lihatlah aku." Malam ke-17 menjadi malam yang tidak pernah Arman lupakan. Selama 2 minggu terakhir, ia sudah mulai terbiasa dengan suara-suara aneh dari lantai 3. Meski rasa takut itu tidak pernah benar-benar hilang. Namun, malam itu berbeda. Suaranya jauh lebih keras dan jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Tepat pukul 1:07 dini hari, Arman terbangun oleh suara seperti seseorang menendang pintu. Bukan lagi kursi digeser atau benda jatuh. Suara itu terdengar seperti seseorang yang berusaha keluar dari sebuah ruangan. Duk, duk, duk. Arman duduk tegak, menahan nafas. Keringat dingin mulai mengalir. Pintu kamarnya bergetar pelan setiap kali suara itu terdengar dari atas. Seolah lantai 3 benar-benar berada tepat di atas kepalanya. Setelah beberapa menit, suara itu berhenti. Digantikan dengan sesuatu yang lebih menyeramkan, yaitu suara tangisan laki-laki. Tangisannya lirih, terputus-putus, seperti seseorang yang sudah lama menahan sakit. Suara itu begitu nyata, begitu dekat, hingga Arman merasa tangisan itu berasal dari dalam dinding kamarnya sendiri. Akhirnya, rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Arman mengambil senter kecil dari laci dan perlahan membuka pintu kamarnya. Lorong rumah sunyi, lampu redup, udara dingin menusuk tulang. Dengan langkah pelan, ia naik satu persatu anak tangga menuju lantai 3. Tangga itu berderit seolah memperingatkannya untuk mundur. Namun, Arman terus naik sampai berhenti di depan pintu yang selama ini dilarang oleh Madam Shu.
Tangisannya terdengar lebih jelas dari balik pintu itu. Arman mengangkat tangan. Jarinya bergetar saat menyentuh gagang pintu. Begitu ia memutarnya, "Jangan masuk!" Suara teriakan itu menggema dari bawah. "Madam Shu!" Arman terkejut. Senter hampir jatuh dari tangannya. Ia menoleh ke bawah dan melihat wanita tua itu duduk di kursi rodanya. Wajahnya panik. Napasnya terengah-engah seperti baru saja memaksakan diri naik sebagian tangga. "Turun, sekarang juga!" katanya dengan suara bergetar. Arman menelan ludah dan perlahan turun. Saat ia tiba di bawah, Madam Shu memegang tangannya dengan kuat. Tatapan matanya bukan tatapan orang marah, melainkan tatapan orang yang ketakutan setengah mati. "Kamu tidak boleh membuka pintu itu," katanya pelan. "Apapun yang kamu dengar, jangan pernah naik lagi." Arman ingin bertanya, ingin memaksa wanita itu menjelaskan. Tetapi ia melihat air mata mengalir di pipi Madam Chu. Sesuatu yang selama ini ia tahan, kini mulai pecah. Namun satu hal pasti, ada seseorang di lantai 3. Bukan sesuatu, tapi seseorang. Dan kini Arman tahu, siapapun yang ada di balik pintu itu, bukan hanya membuat rumah itu tidak nyaman, tapi membuat Madam Chu hidup dalam ketakutan setiap hari. Malam itu Arman tidak tidur. Ia duduk di ranjang, menatap langit-langit, sambil memegang senter erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa rumah itu bukan sekadar tempat kerja. Rumah itu adalah jebakan. Sejak kejadian malam ke-17, Arman tidak bisa lagi melihat Madam Su dengan cara yang sama. Ada sesuatu di balik tatapan wanita itu, ketakutan yang mendalam. Seperti seseorang yang menyimpan rahasia besar yang tidak boleh diketahui siapapun. Setiap pagi, ia terlihat semakin lelah. Lingkar matanya semakin gelap dan tangannya sering bergetar saat memegang cangkir teh. Namun hari itu, Madam Su berbeda. Ia memanggil Arman ke ruang tamu dan meminta pintu ditutup. "Arman," katanya pelan, "apapun yang kamu dengar nanti malam, jangan keluar kamar. Janji?" Nada suaranya seperti perintah terakhir sebelum badai datang. Arman hanya mengangguk, meski dadanya semakin dipenuhi pertanyaan. Sore itu hujan turun deras. Petir menyambar beberapa kali, membuat rumah tua itu terasa jauh lebih mencekam. Arman membantu Madam Su makan malam, namun wanita itu hampir tidak menyentuh makanannya. Ia terus menatap tangga menuju lantai 3, seolah menunggu sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi. Saat jam mendekati tengah malam, suara itu kembali. Lebih keras, lebih kacau, lebih seperti seseorang yang meronta-ronta. Duk, duk, brak. Seperti lemari dilempar atau pintu ditendang berkali-kali. Arman menutup pintu kamar, tapi ia tidak bisa menahan rasa takut yang merayap naik ke tenggorokan. Kali ini, suara dari lantai 3 bukan hanya tangisan, melainkan teriakan memohon. "Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar." Suara laki-laki, berat, penuh keputusasaan. Arman tidak tahan. Ia membuka sedikit pintu kamar untuk mengintip keluar. Pada saat yang sama, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Madam Shu berada di bawah tangga, duduk di kursi rodanya, menangis sambil menatap ke atas. Maafkan aku, ucapnya berulang-ulang.
Arman berjalan pelan mendekatinya. "Madam, siapa yang di atas? Siapa yang ada kunci di lantai 3?" Wanita itu terdiam. Tangisannya berhenti. Ia mengangkat wajahnya perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menyembunyikan apapun. "Itu anakku." Arman membeku. "Anak?" Madam Shu tidak pernah menyebutkan ia punya keluarga. Rumah itu seperti tidak pernah dihuni siapapun selama bertahun-tahun. Wanita itu melanjutkan dengan suara parau. "Namanya Liang. Ia bukan seperti biasanya. Ia mengalami sesuatu bertahun-tahun lalu. Sesuatu yang membuatnya berubah. Sejak kejadian itu, ia tidak bisa dikendalikan. Ia menjadi berbahaya, bahkan untuk dirinya sendiri." "Kenapa Anda mengurungnya?" tanya Arman dengan suara hampir berbisik. "Karena tidak ada yang mau menolong kami lagi," jawab Madam Su. "Rumah sakit menolak, tetangga takut. Polisi pun menyuruhku mencari tempat lain. Aku tidak punya siapa-siapa. Jadi aku menyimpannya di lantai 3. Aku tidak ingin kehilangan anakku, tapi aku juga tidak ingin ia melukai orang lain." Arman menelan ludah. Tiba-tiba semuanya masuk akal. Suara-suara malam hari, pintu terkunci, dan ketakutan yang selalu terlihat di mata Madam Su. "Tapi kenapa Anda tidak bilang dari awal?" Wanita itu menunduk. "Siapa yang mau bekerja di rumah ini jika mereka tahu? Tidak ada. Jadi, aku membayar mahal agar ada seseorang yang tinggal di rumah ini. Seseorang yang bisa membantuku menjaga semuanya tetap terkendali." Arman terdiam. Ia mulai mengerti kenapa upahnya begitu tinggi. Ini bukan pekerjaan biasa. Ini adalah pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa. Di lantai 3, suara teriakan itu kembali menggema. "Buka! Kan! Pintu!" Madam Shu memejamkan mata. "Aku mohon, Arman. Apapun yang terjadi nanti, jangan naik ke atas." Arman menatap tangga itu. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus melihat sendiri siapa sebenarnya Liang. Dan malam itu, ia merasa sesuatu buruk sedang mendekat. Sangat dekat. Malam itu, hujan turun deras, menimbulkan suara yang bergema dari luar rumah tua tempat Arman bekerja. Lampu kamar yang remang-remang menyoroti tubuh Madam Su yang semakin lemah. Nafasnya terputus-putus, seakan dunia hanya menunggu detik terakhirnya. "Arman," panggil Madam Su lirih. Arman mendekat, menggenggam tangan wanita yang telah ia rawat berbulan-bulan itu. "Saya di sini, Madam. Jangan khawatir." Tapi mata Madam Su memandangnya dengan ketakutan, bukan sekadar rasa sakit. "Aku harus katakan ini sebelum terlambat," bisiknya. "Aku bukan hanya janda lumpuh yang ditinggalkan keluarga. Aku saksi sesuatu yang sangat berbahaya." Arman menegang. Sejak awal ia memang merasa ada yang janggal. Bayaran 100 juta itu terlalu besar, terlalu tidak wajar hanya untuk merawat seorang wanita lumpuh. Tapi ia tak menyangka jawaban sebenarnya jauh lebih gelap.
Apa maksud, Madam? Tanya Arman pelan. Madam Su menelan air liur susah payah, matanya basah oleh ketakutan lama yang ia pendam. Dulu, aku melihat sesuatu. Sebuah kejadian yang melibatkan orang-orang yang berkuasa. Mereka pikir aku sudah tidak bisa bicara lagi. Jadi, mereka biarkan aku hidup. Tapi, mereka salah. Sebuah batu keras mengguncang tubuh Madam Su, membuat Arman panik. Namun, ia mengangkat tangan, memaksa dirinya melanjutkan. Kalau mereka tahu kamu merawatku, kamu bisa dianggap tahu sesuatu. Dan mereka akan datang mencarimu juga. Arman merasa darahnya membeku. Ini bukan lagi sekedar pekerjaan berat, ini jebakan yang bisa mengancam nyawanya. Madam Su menatapnya sekali lagi, tatapannya penuh permohonan. Arman, jangan pulang dulu. Jangan sampai keluargamu terseret. Lindungi dirimu. Lalu, dengan napas yang semakin melemah, tangan Madam Su terkulai. Matanya tertutup perlahan. Madam Su telah pergi. Arman berdiri kaku, tidak mampu bergerak. Di detik itu, ia sadar. Wanita yang ia rawat ini menanggung rahasia besar. Besar enough hingga mengancam siapapun yang berada terlalu dekat. Belum sempat ia memproses semuanya, telepon rumah berdering keras, memecah keheningan. Arman mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara seorang pria berbicara dalam bahasa Mandarin. Nada suaranya dingin dan mengandung ancaman tersembunyi. Dia sudah mati. Siapa yang tinggal bersamanya akhir-akhir ini? Apakah orang itu mengetahui sesuatu? Arman tak paham semua kata, tetapi nada suara itu cukup untuk membuatnya ketakutan. Ia segera menutup telepon, napasnya memburu. Saat itu, Arman sadar. Bahaya yang selama ini menjerat Madam Zu kini telah bergerak ke arahnya. Ia tidak bisa diam. Ia tidak bisa tinggal. Tapi ia juga tidak bisa pulang. Itu akan membahayakan keluarganya. Di tengah malam yang sunyi, Arman berdiri sendiri di ruang tamu rumah Madam Zu. Dengan rahasia yang tidak pernah ia minta, namun kini harus ia pikul. Dalam hidup, kita sering menemui jalan yang terlihat sederhana. Namun, tanpa kita sadari menyimpan bahaya atau ujian besar. Arman hanyalah seorang pekerja yang datang ke Taiwan demi masa depan keluarga, namun takdir menempatkannya dalam situasi yang jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Dari kisah Madam Su, kita belajar bahwa setiap orang membawa luka dan rahasia yang tak terlihat. Terkadang, seseorang yang tampak lemah justru memikul beban masa lalu yang sangat berat. Pesan moralnya, jangan pernah meremehkan cerita seseorang. Dan berhati-hatilah saat mengambil keputusan yang terlihat mudah, namun berisiko besar. Hidup bisa berubah hanya dalam satu pilihan. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti cerita ini sampai akhir. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.